35 tahun ya gue di Indonesia. Gak pernah gue semalu ini, bener. Emang ini bukan negara gue ya, ini negara kalian ya. Tapi karena gue udah lama di sini, gue merasa jadi bagian dari masalah ini, you know? Masalah yang bahkan nggak ada hubungannya sama gue ya. Pengelola Bukit Pergasingan di Sembalun, Lombok Timur, memutuskan menutup sementara destinasi wisata pendakian setelah video seorang wisatawan mancanegara yang menangis melihat sampah viral. Keputusan penutupan ini diambil sebagai bentuk evaluasi total terhadap sistem pengelolaan sampah di bukit yang dikenal dengan pemandangan Gunung Rinjani. Royal menjelaskan bahwa kemarahan dan kekecewaan WNA tersebut bukan hanya disebabkan sampah di Bukit Pergasingan, melainkan akumulasi dari kondisi sampah yang tersebar di berbagai tempat sekitar Sembalun. Royal mengungkapkan keputusan penutupan Bukit Pergasingan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Royal merasa malu karena insiden viral terjadi di Bukit Pergasingan yang sebenarnya memiliki status tertinggi di antara bukit-bukit lain di kawasan tersebut. Ia membandingkan status Bukit Pergasingan itu di antara bukit-bukit yang lain itu statusnya paling tinggi, sudah mendapatkan predikat gold dari KPH. Namun demikian, pengelola menegaskan bahwa permasalahan sampah memang masih menjadi pekerjaan rumah besar di seluruh kawasan. View-nya luar biasa banget ya, bukitnya bagus banget, banyak banget turis dan orang-orang lokal di sana. Sampahnya tuh nggak masuk akal loh. Kayak gunung secantik dan setinggi itu aja kalian kotorin ya. Nggak tahu kenapa hati gue tuh sakit banget liatnya, sakit banget. Kita bener pengen yang terbaik gitu buat masa depan, buat anak-anak, buat binatang, buat kita. We really try our best, you know. Gue nggak tahu lah mau bilang apa ya. Gue bener nggak tahu. Mungkin kalau alam itu punya agama ya, kalau alam itu punya agama, manusia itu iblis ya Allah, bener. Kita itu bener ngancurin apa yang udah dikasih sama kita. Gue nggak tahu deh, gue nggak tahu gimana lagi. Gue malu. Sampah di sungai, sampah di sawah, sampah pestisida banyak, itu yang bikin dia sedih. Ya, itu kita dapatkan dari komunikasi sama yang bersangkutan karena kita ngechat dia ya. Nah, penutupan ini pun sebenarnya kami ambil dari pengelola sebagai wujud menghargai dan menghormati ya alam, sehingga kita tutup sementara, kemudian kita bangun lagi sistem yang lebih bagus, kita bangun manajemen sampahnya yang lebih kompeten, sehingga ke depan tidak ada lagi isu-isu terkait dengan kotornya sebuah destinasi. Dan karena Pergasingan ini paling awal dibuka di Sembalun, maka kita juga yang paling awal akan dimulai. Perlu diingat, status Bukit Pergasingan di antara bukit-bukit yang lain itu adalah statusnya paling tinggi, sudah mendapatkan predikat gold dari KPH ya, dari mitra kita, karena ada ininya, ada standarisasinya yang tentunya dinilai dari berbagai indikator. Nah, kita itu ya makanya kami malu karena kebetulan aja tamu ini dia naiknya ke Pergasingan sehingga Pergasingan itu. Tapi kalau berbicara masalah sampah, memang sampai hari ini permasalahan kita masih banyak, termasuk di Pusuk, di mana-mana sampah. Ada andilnya enggak mitra ini atau pemerintah desa kecamatan? Oh ya, kalau di destinasi tidak ada andil karena memang itu murni sebenarnya tanggung jawab pengelola ya. Walaupun kalau di undang-undang ya tanggung jawab pemerintah kalau berbicara tentang sampah. Tetapi mengeluarkan sampah dari kawasan itu adalah tanggung jawab pengelola. Kalau sudah di luar sebenarnya pemerintah yang jawab. Kalau terkait dengan penutupan ini Bang, apakah ada jangka waktu gitu? Ya, jangka waktu kita tidak tentukan. Kita masih tergantung kapan ACC butir-butir peraturan yang akan kami buat, kemudian penerapannya. Tentunya kita juga akan harus berhitung.
Karena nanti kalau misalnya rencana kami ini ingin melakukan sistem deposit sampah, di mana wisatawan ketika mendaki dicek barangnya, kemudian nanti didepositkan. Bisa saja nanti per grup atau per item sampah. Ketika sampahnya balik semua, maka depositnya balik. Tapi ketika misalnya mereka jemput sampah, maka depositnya hangus atau sesuai dengan beberapa banyak sampah yang kita tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk antisipasi karena bukit ini kan pendakinya tidak semua memiliki uang, ya, tidak semua memiliki uang banyak maksud saya, ya. Tetapi kita antisipasi dengan nanti repacking atau kita kemas ulang. Seperti di Rinjani, ya, pewadahan ulang. Nah, misalnya mereka nanti bawa Indomie, yang boleh naik itu hanya bumbunya saja. Karena kasihan juga kalau bumbunya di ini kan. Tapi anunya apa mau seminyak mau apa nanti akan dikupas di bawah. Kemudian kayak gas itu kan nggak bisa di refill ya, nggak bisa di ini ya, gas oke dah dulu. Kemudian botol minuman masih kita tolerir ya seperti di Rinjani. Tetapi untuk sampah-sampah yang kecil termasuk permen itu nggak boleh untuk dibawa. Nah, ini adalah wujud komitmen kita bagaimana menjaga destinasi ke depan. Kemarin juga saya dengar ada informasi terkait